ini bukan fajar seperti yang biasa dimaksudkan. Bukan fajar di setiap hari datang. Bukan fajar yang di bulan Ramadan kita tunaikan awal mula puasa. Tapi fajar ini hanya berlangsung sekali saja dalam setahun. Keistimewaannya. Ya, saya bukan katakan waktu bergantinya. Saya katakan keistimewaan. Jadi ada satu keistimewaan yang melekat pada waktu fajar. Dan fajar ini yang dimaksudkan fajar yang datang 1 tahun sekali. Ya. Jadi kalau nggak dapat ini, tahun ini, kita mesti tunggu tahun depan. Itu kalau hidup. Ya. Dan saking pentingnya fajar ini, Allah sampai bersumpah menggunakan waw. Tadi yang telah saya uraikan. Nah sekarang kita minta kisi-kisinya kepada Allah. Ya Allah, fajar yang mana ini? Ya, fajar yang kapan? Apa keistimewaan di saat itu? Maka Allah kemudian teruskan, lihat ayatnya, walayalin asyar. Fajar ini diikuti oleh 10 malam sebelumnya. Jadi ada 10 malam, teman-teman sekalian, 10 malam. Ya. Jadi kalau kita hitung 10 malam itu kan pasti dari 1 sampai dengan malam 10-nya kan? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kan? Baik, kalau kita ukurkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai malam ke 10-nya. Ya, sampai datang fajar. Jadi walayalin asyr, kata Allah, fajar ini didahului oleh 10 malam yang istimewa juga. Ya. Wasyaf'i wal watr. Yang malam-malam ini akan memberikan tanda kepada kita hari-hari genap dan ganjil. Ya, sudah pasti itu kan? Jadi di setiap menuju ke 10 ini pasti ada genap 2, ya, pasti ada 4, pasti ada 6, kan? Ada ganjilnya juga, ada 1, ada 3, ada 5. Ya Allah, kalau gitu kan gak usah diungkapkan. Bukan. Yang ingin Allah tekankan, di setiap yang genap dan ganjil, bahkan sebelum yang ke-10 ini, itu pun istimewa semuanya. Tidak ada beda di genap dan ganjilnya. Allahu Akbar. Tidak ada beda di genap dan ganjilnya. Jadi secara singkat, Allah bersumpah ada satu waktu yang sangat istimewa, waktunya 10 hari. 10 malam. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10-nya. Dan puncaknya ada di tanggal 10-nya. Dan itu hanya berlangsung setahun sekali. Sampai sebagian ulama ada yang memberikan penjelasan saking istimewanya, ini pahalanya di satu sisi tertentu bisa melebihi keutamaan Ramadan. Di satu sisi tertentu. Karena di sisi lain nanti bisa juga dikalahkan oleh malam Al-Qadar. Tapi di sisi tertentu ada keutamaan yang bisa mengalahkan Ramadan. Dari mana semua statement itu bersumber dan seperti apa penjelasan keistimewaan ini, penting bagi kita untuk merujuk pada keterangan Rasulullah SAW sehingga tidak kita memberikan statement yang keliru dari penafsiran kita sendiri. Nah, sekarang kita lihat keterangan Nabi, kapan 10 ini, tanggalnya kapan, waktunya kapan, dan apa keistimewaan di dalamnya yang bisa kita tampilkan. Yuk, pelan-pelan. Yuk kita baca hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diinfokan, kata Ibnu Abbas, disampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Ma min ayyamin," tidak akan pernah didapati perjalanan hari selama setahun. Ya, kurang lebih 365 hari itu dalam kalender Masehi. Ya, 355 hari kurang lebih dalam kalender Hijriah itu. Tidak akan didapati perjalanan hari dalam setahun. Al-amalu salihu ahabbu ilallahi. Saat satu amal soleh akan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min hadhil ayyamil ashri. Ya, dibandingkan dengan 10 hari yang akan disebutkan Nabi ini. Jadi, ada 10 hari, teman-teman, yang kalau kita beramal soleh. Awas, hati-hati. Beramal saleh, maka status amalan ini bukan sekedar menjadi amal soleh, tapi statusnya akan naik menjadi amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, amalan yang paling dicintai Allah. Sekarang
Yuk kita lihat baik-baik turunan dari kalimat dicintai ini. Ya. Apa pentingnya kita memahami ketika Allah mencintai seorang hamba? Teman-teman sekalian, di dalam dunia kita saja, bukankah saat kita mencintai, benar-benar cinta, kita akan memberikan segala yang mungkin kita persembahkan? Ya kan? Suami mencintai istri, demikian sebaliknya, bukankah ingin memberikan yang terbaik untuk pasangannya? Ya, jadi kalau di rumah tangga misalnya pasangan menyediakan yang biasa-biasa, apalagi tanpa senyum, berarti cintanya sedang luntur tuh. Ya. Atau perhatian suami kepada istri belum maksimal, berarti ada sesuatu yang belum tuntas, belum selesai. Ya, sederhana indikatornya. Tapi cinta itu selalu memberikan sebuah respon untuk menyampaikan yang terbaik yang bisa dipersembahkan. Bukankah anak yang kita cintai akan kita berikan apapun yang kita bisa maksimalkan? Demikian kan? Sekarang, kita saja yang terbatas, kalau cinta, bisa memberikan, mempersembahkan apa yang bisa maksimal kita berikan. Sekarang Allah, yang tidak punya keterbatasan, kalau cinta seorang hamba, apa yang mustahil bagi Allah untuk diberikan? Karena itu, ketika seorang hamba dalam penuh maksiat pun terliputi oleh sisi hitam yang pekat, ya, mohon maaf, misalnya hampir semua maksiat pernah dia cobain tuh. Ya, bahkan jangankan dosa kecil, dosa besar pernah dia kerjakan. Satu titik, ada kesadaran yang menghunjam pada jiwanya, ada sinar hidayah yang menghantam pada kolbunya yang paling dalam. Dalam satu renungan dia berhasrat untuk kembali kepada Allah. Lalu tiba-tiba dia bertobat dan mendapatkan cinta Allah. Apa yang terjadi? Ketika cinta itu hadir, maka ampunan diberikan tanpa pernah melihat berapa besar dosa yang pernah ia kerjakan. Ini kaidah ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Quran surah 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika hambaku, umatmu itu serius mencintai aku, maka buktikan cinta mereka dengan mengikuti tuntunan-tuntunan yang kau bawa itu, yang aku tunjukkan kepadamu. Ya, yuhibbukumullah. Maka dengan itu, teman-teman sekalian, lihat kalimatnya, Allah pun akan membalas mencintai mereka. Tapi syahidnya, keterangannya bukan di sini. Ya, lihat ayat selanjutnya, lihat kaidahnya. Yuhibbukumullah. Ketika Allah mulai mencintai hamba, apa yang Allah berikan? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan berkenan mengampuni seluruh dosa-dosa hambaku. Seluruh dosa-dosa kalian, kata Allah. Itu baru dosa. Jadi kalau dosa sudah diampuni, ya, kemudian keluar tuh, ya, semua yang kotor-kotor, yang buruk-buruk keluar, bukankah yang baik-baik masuk? Ya, jadi kalau orang sudah dosanya kosong, ya, sudah minimal, salahnya sudah hilang, solehnya muncul, maka secara singkat, bukan hanya ampunan turun, tapi bukankah doa juga mustajab? Kalau doanya mustajab, udah dikabul, mau minta apa? Sedangkan Allah tanpa batas. Makanya orang-orang dulu baru nyebut aja udah diberi. Bahkan ada orang yang istighfar sudah dikabulkan. Masih ingat kisah tukang roti yang pernah saya sampaikan? Yang paling dahsyat, ada orang yang belum minta, sudah diberikan. Ya, coba lihat. Ustadz, mungkin itu Nabi, mungkin Rasul. Belum tentu, kawan-kawan. Coba baca lagi Qurannya. Bukankah Sayyidah Maryam alaihissalam bukan Nabi? Maryam bukan Nabi, Maryam bukan Rasul. Tapi belum minta, rezekinya sudah diberikan. Buka Quran surah ketiga, ayat 37. Ayo, paling kiri sebelah bawah itu. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Lihat, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap pamannya Nabi Zakaria akan mengantarkan kebutuhannya, sudah ada di situ. Belum minta, sudah ada. Kebayang? Dan kita bisa hadirkan limpahan contoh-contoh di masa lalu untuk memberikan inspirasi dan kekuatan bagi kita di masa kini. Jadi kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, jangankan dosa yang diampuni, semua kebutuhan dicukupkan. Bahkan belum minta, sudah diberikan. Ada yang dimudahkan dalam hidupnya. Ya, bukan nggak punya masalah. Ya. Ingat, tidak ada manusia hidup tak punya masalah. Saya sering sampaikan kepada Anda, hidup itu pasti berbanding dengan persoalan. Berbanding lurus. Quran surah kedua, ayat 155, paling kiri sebelah atas. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Setiap kalian yang hidup akan diuji dengan persoalan kehidupan. Masalah. Bukan ingin menjadikan hidup kalian penuh dengan persoalan, tapi supaya kualitas hidup kalian itu meningkat. Sebab kalau nggak diuji, bagaimana kualitasnya bisa meningkat? Anak SD kalau nggak ujian, bagaimana bisa lulus dari SMP? Mustahil diterima di SMP kalau nggak terukur kemampuannya. Ujian datang untuk mengukur, menjadi parameter kemampuan seseorang supaya meningkat lebih bagus lagi. Ya,
Karena itulah Allah berikan solusi kepada kita. Ketika ada persoalan, pasti kemudian ada solusinya. Jadi hidup selalu bersanding dengan persoalan. Orang yang tidak ingin punya masalah, artinya dia tidak ingin hidup. Hanya sayangnya Allah pada kita tidak akan membiarkan hamba larut dalam mengatasi persoalannya. Maka diberikan solusi-solusi. Ada solusi yang standar, ada jalan cepat. Tinggal kita mau pilih. Nah, di antara jalan cepatnya, ada rahmat Allah yang diturunkan, saking cepatnya solusi bisa tiba sebelum dimohonkan. Jadi ada orang-orang yang bukan nggak punya masalah, setiap mau ada persoalan, diringankan oleh Allah. Sehingga seakan-akan nggak punya masalah. Nah sekarang, shortcutnya apa? Di antara sekian waktu yang kita lalui, ada jalan cepat untuk bisa mewujudkan itu. Dan itu latihannya 10 hari saja. Tadi yang disampaikan. Min hadhil ayyamil ashri. Ada 10 hari saja kata Nabi. Lalu mencoba beberapa sahabat untuk mengkonfirmasi lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah, ya qalu, berkata sebagian sahabat, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Apakah jihad fi sabilillah pun kemuliaannya, keistimewaannya tidak mampu menandingi 10 hari ini? Malam dan siangnya? Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad fi sabilillah pun tidak mampu menandingi keutamaan amalan ini. Allahu Akbar. Illa, kecuali satu jenis jihad saja. Jadi ini yang paling tinggi, ya, tingkat yang paling pertama. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang berjuang dengan hartanya, dengan jiwanya, maksudnya sampai dia wafat. Ya, guru yang berjuang sampai wafat, Masya Allah, kan? Kemarin ada ustazah yang mengantarkan anaknya, berjuang supaya anaknya lebih baik, kemudian ya, sesuai dengan jalan hidupnya, tiba-tiba di malam hari sopirnya ngantuk, masuk ke dalam kali, kemudian dia wafat, jihad. Ya, ada yang berjuang mengajar, guru-guru mengajar, ada yang berjuang, suami berjuang mencari nafkah yang benar untuk anak-anaknya, diniatkan ibadah kepada Allah. Dia berjuang keluar. Ya, ada yang tuntutan, kemudian membela agamanya, membela kehormatannya, membela negaranya, diniatkan sebagai ibadah. Sampai dia kemudian berniat dan wafat dengan harta, dengan jiwanya. Jadi perjuangan dengan harta sampai dia wafat dengan jiwanya, itu yang tidak bisa ditandingi oleh apapun. Tapi sepanjang tuntutannya tidak ada, maka yang ini yang lebih unggul. Yang ini yang lebih unggul dan tidak bisa ditandingi dengan apapun. Nah, apa dan kapan waktunya yang 10 ini? Nabi menjelaskan, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, bulan ke-12. Ya, teman-teman. Saking utamanya, bahkan banyak orang-orang saleh menyiapkan fisik mereka, mental mereka, harta mereka untuk bisa memaksimalkan ibadah yang akan mereka tunaikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Yang dahsyatnya, di antara amalannya bisa menghadirkan satu nilai utama yang diantara keutamaannya bisa senilai dengan predikat orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Nah, sampai di sini mudah-mudahan ini bisa dipahami sebagai pengantar. Baik, sekarang kita masuk ke intinya. Saya tanya Mas Adrian, mohon izin, sampai jam berapa kita? Kalau kami insya Allah ikutin jadwal Ustadz aja. Masa? Jam 12 sudah siap Ustadz. Alhamdulillah. Teman-teman, saya sudah 3 malam menginap di kantor ini. Ini saya di kantor, bukan di rumah. Baik, ayo kita fokus ya. Sekarang kan kita baru dapat tanggalnya kan? 10 hari ya. Cek di kalender kita. Sekarang tanggal berapa? Kan? Kemudian ada berapa hari lagi. Jadi di sini kita persiapkan untuk menyongsong 10 hari ini. Nah, sekarang yuk kita pelan-pelan. Amal apa saja yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di 10 hari ini, sehingga dengan amalan itu, teman-teman sekalian, kita berpeluang mendapatkan amalan yang dicintai, sehingga hasilnya, goalnya, dari cinta Allah ini bisa mengentaskan mungkin ya berbagai atau seluruh problematika kehidupan yang tengah kita rasakan saat ini. Entah di rumah tangga, dan entah dalam pekerjaan, entah dalam situasi sosial. Mudah-mudahan dengan efektif kita menunaikan amalan ini, semua dituntaskan oleh Allah dengan keimanan kita. Iman itu yakin tanpa ragu. Kalau Anda ragu dengan apa yang disampaikan ini, Anda off aja, pamit. Sayang-sayang Anda buang waktu hanya untuk menghadirkan keraguan Anda. Kuncinya yakin. Ya, Quran surah kedua, ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi. Jangan pernah ragukan apa yang Allah informasikan. Yuk kita teruskan. Saya cepat ya, mohon izin. Baik, 10 hari sudah kita dapatkan tanggalnya. Ya. Yaitu
tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Karena tadi puncaknya disebutkan di waktu tanggal 10, dimulai dari fajarnya, berarti nanti ada yang istimewa lagi di tanggal 10 Zulhijjahnya. Yuk kita runtutkan dulu amalannya. Setidaknya teman-teman sekalian, ada 3 amalan utama. Saya bagi 3. Ya. Yang dicontohkan Rasulullah SAW terkait dengan 10 hari, siang dan malam yang istimewa ini. Yaitu 1 sampai dengan 10 Zulhijjah. Ya. Nanti yang lainnya tambahannya ya. 11, 12, 13 itu tambahannya. Ini puncak utamanya. Baik. Ada amalan yang rutin dan standar dikerjakan hanya tanggal 1 sampai 9 saja. Ya. Dan umumnya bisa memaksimalkan amalan fisik yang sedikit melibatkan harta, kecuali nanti kalau kita punya rencana untuk amalan harta. Ini yang kedua. Levelnya naik dari yang standar di atas ini, jadi lebih utama daripada yang ini, ya. Dan kalau kayak katakan utama, berarti tidak semua orang bisa mengerjakannya. Itu amalan yang khusus menggunakan harta. Ya. Jadi sifatnya amalan harta. Yang terakhir yaitu amalan puncak yang sangat menentukan. Amalan puncak yang sangat menentukan, khusus di hari 10, amalan 10 Zulhijjah. Ya. Amalannya hanya berlangsung di tanggal ini saja. Ya. Fokus. Ini 3 amalan. Jadi amalan rutin standar yang bisa dikerjakan tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Kemudian amalan harta secara fisik, ya. Yang nanti ini mulai dikerjakan dari mulai tanggal 10, bisa 11, bisa 12, bisa 13. Jadi masih ada rentang waktu. Ya. Yang ketiga, amalan yang hanya dilakukan di tanggal 10 saja dan tidak dilakukan sebelum atau setelahnya. Baik, yuk kita mulai teman-teman. Seluruh amalan ini disebut oleh Rasulullah SAW itu sebagai satu ungkapan saja, amal soleh. Lihat kalimat nabinya di hadis tadi. Ya, ma min ayyamin al-amalu solihu ya fiha ahabbu ilallah. Tidak ditemukan setiap perjalanan hari dalam setahun saat amal-amal soleh itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua amal yang dikerjakan ini dengan 3 klasifikasi ini itu disebut oleh Nabi dengan amal apa? Amal soleh. Oh, saya tuliskan lagi ya. Ini batasnya. Mohon izin, fokus. Amal soleh. Jadi amalnya, amal itu semua perbuatan yang dipertanggungjawabkan. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun, baik atau buruk, akan ditampakkan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat baik-baik. Amal semua perbuatan. Jika perbuatan ini diridhoi, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berubah namanya dari amal menjadi soleh. Amal soleh. Soleh ini sifat, ya. Amalan yang baik. Soleh itu bahasa Arabnya baik. Tapi dalam redaksi Al-Quran, diksi Al-Quran, bukan sekedar baik. Ya, baik yang dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu soleh. Di amal yang dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, nanti ukuran mengerjakan amalan-amalan ini mesti mengikuti aturan Allah, supaya Allah nilai baik. Sekalipun amal ini dikerjakan, tapi Allah tidak menilainya baik, tidak menjadi amal soleh pada saat itu. Dan jangan berharap cinta Allah. Ya, sekarang kita mulai turunkan. Ayo teman-teman. Karena sifatnya amal soleh, maka dalam tuntunan Al-Quran dan contoh langsung dari Nabi SAW, semua amalan-amalan, baik itu ritual dan sosial, yang sifatnya langsung ditunjukkan oleh Al-Quran, dicontohkan oleh Nabi, itu langsung disebut dengan amal soleh. Rumus cepatnya,
Kita bisa temukan amal soleh ini dengan menemukan pendahuluan kata iman sebelum amalannya. Jadi kalau Anda buka Al-Quran, menemukan kata iman, setelahnya pasti amal soleh. Contoh, ya, kalimat iman pertama di Al-Quran itu ada di Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang takwa itu yaitu orang-orang yang dia beriman, yakin tanpa ragu pada Allah walaupun tak mampu dia lihat dalam hidupnya saat di dunia. Lalu dia buktikan keimanannya itu dengan mengerjakan amalan. Apa amalnya? Lihat, setelah kata iman ada amalan. Wa yuqimunas shalah, salat. Jadi, kata salat setelah kemudian diletakkan oleh Allah, ya setelah kalimat iman disampaikan oleh Allah setelah kalimat iman, ini menunjukkan salat termasuk dalam amal saleh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak bagian dari amal saleh. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, ya, yaitu orang-orang yang yakin, yang mau mengamalkan, berinteraksi dengan apa yang kami turunkan kepada Muhammad SAW. Apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Jadi berinteraksi dengan Al-Quran adalah bagian dari amal saleh. Baik itu membacanya, qiraah, mengkaji maknanya, tilawah, menghafalkannya, tahfidz. Itu amal saleh. Yang diturunkan apa lagi kepada Rasulullah oleh Allah? As-sunnah, hadis. Hadis itu petunjuk Allah, ya. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, hikmahnya, maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi. Al-Qur'an lafadz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terkait hadis, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan Nabi bukan keinginan pribadinya, tapi bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnah, maka hadis itu bagian dari amal soleh. Anda yang belajar hadis, mengamalkan satu-satu dari bangun tidur sampai tidur lagi, amal saleh. Secara singkat, teman-teman sekalian, tarik ke sini. Nih. Jadi, mengerjakan amalan-amalan ini yang kita maksimalkan dari rentang tanggal 1 sampai ke tanggal 10. Khususnya amalan ini bisa dimaksimalkan tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Maka ini bukan sekedar akan menjadi amal soleh biasa. Tapi kembali pada hadis tadi, ini akan menjadi amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda salat dengan benar di tanggal 1 Dzulhijjah, bukan sekedar salat, tapi salat Anda menjadi salat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin bertanya pada kita semua. Jangan masuk cinta dulu ya. Jangan masuk cinta dulu. Masuk kaidah penerimaan dulu lah. Kita yakin nggak bahwa selama ini sholat kita diterima oleh Allah? Yakin Ustaz. Bagaimana mengukur keyakinan itu? Karena ada ukurannya. Ya, ada ukuran fikih, benar ditunaikan dari awal sampai akhir. Ya, ada ukuran kekhusyuan, ukuran hati dan seterusnya. Sekarang ada momentum, bukan sekedar ingin menunjukkan sholatnya diterima, tapi amalannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan mustahil dicintai kalau nggak diterima. Kalau orang cinta pasti menerima kan? Baik, apalagi Allah cinta, pasti Allah terima. Jadi momentum ini bukan sekedar menjadikan amalan kita diterima, tapi langsung dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat Allah mencintai itu tak terbayang, begitu Anda bangun malam, lalu kemudian Anda sujud, malam 1 di malam kedua, Anda sujud, malam-malam Anda bangun. Dalam tahajud Anda bermohon, ya Allah, berikan rahmat kepada keluargaku. Ya Allah, jangan pisahkan aku dan keluargaku di akhirat nanti. Ya Allah, berikan kemudahan pada anak-anakku yang belajar. Ya Allah, jadikan kami mendapatkan rahmat di keluarga. Ya Allah, sayangi ibu saya, ya Allah. Sayangi ayah saya, ya Allah. Luar biasa. Bukan sekedar kalimat penerimaan dijanjikan, tapi rahmat akan diturunkan. Ini. Maka dari itu, ya, banyak orang bersiap-siap dari sekarang. Karena sholat ini umum sifatnya. Kalau umum itu artinya mencakup fardu dengan sunnah. Maka dari sekarang, coba teman-teman bikin kurikulum. Sholat apa saja yang bisa dimaksimalkan, sehingga kita bisa tunaikan di rentang waktu ini. Ya, bukan cuma fardunya, yang 5 waktu 17 rakaat, subuh sampai dengan isyanya. Teman-teman ada sholat sunnah, rawatib, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ada sholat mutlaknya, 4 rakaat sebelum asar, ya 2 rakaat sebelum isya. Ada sholat duhanya, ada syuruknya. Ayo maksimalkan. Ya, kapan lagi sholat kita dicintai Allah? Ya, infak. Makanya tadi saya katakan, ya, mohon izin, kalau ini kan amalan murni fisik, sholat itu amalan murni fisik, tidak ada orang sholat bayar. Ya, tapi tadi saya katakan di awal ada sedikit amalan harta yang bisa kita maksimalkan. Apa itu? Infak. Ya, nggak usah memaksakan diri terlampau banyak.
Bisa kita nabung pelan-pelan. Ya. Nanti yang tingginya kita bisa maksimalkan untuk 10 ini. Dengan amalan yang nomor 2, nanti kita sebutkan khusus amalan harta. Saya ingin katakan begini, ini saking pentingnya amalan ini, khususnya nanti di amalan harta, untuk dieksekusi tanggal 10, teman-teman, ada sahabat-sahabat Nabi yang dikenal sangat terbatas kehidupannya. Seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak seperti Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Nggak seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, yang asetnya banyak, kayanya luar biasa, nggak berbilang. Bukankah orang kaya terbagi 3? Kaya banget, dan kebangetan kayanya. Nah, ini ada sahabat-sahabat Nabi yang kebangetan kayanya. Bilal tidak mencapai 1 di antara 3 itu. Tapi untuk memaksimalkan amalan ini, nabung kawan-kawan. Nabung. Supaya bisa memaksimalkan apa yang ditunjukkan Nabi demi meraih cinta Allah. Ini satu sahabat yang oleh Nabi disebut, saya dengar terumpah Bilal di surga. Saya dengar terumpahnya. Jadi ada sahabat yang sudah dijamin oleh lisan Nabi masuk surga, masih beramal dengan amalan ini walaupun terbatas untuk mendapatkan cinta Allah. Lantas di mana kita? Di mana kita? Yuk, ini kita lihat. Jadi kita bisa bikin anggaran, walaupun saya punya 500.000, punya 100.000, punya 1 juta, alhamdulillah kita bisa maksimalin. Misalnya setiap hari 100.000 kita bagi, ya kan? Anak-anak kita bagi itu, kamu berdonasi anak ya, latihan gini-gini dan sebagainya, sehingga merata rahmat Allah diberikan pada keluarga kita. Ya. Al-Quran bikin target teman-teman. Ya, berusaha bismillah. Ya, berusaha bismillah. Jadi kita bikin target misalnya 1 sampai 9 hari, taruhlah dengan malam 10-nya, ada 10 dari 30 juz misalnya, 1 hari kita selesaikan 3 juz. Ya. Wow, jangan wow dulu. Ya, usahakan dulu. Target kan bikin yang tinggi dulu. Nanti kan nyampainya agak lumayan. Daripada Anda pasang 3 ayat, nanti sehari cuma seayat yang dibaca. Ya. Pasang dulu yang agak tinggi, nanti jatuhnya berapa, nggak masalah. Yang penting kita tambah di luar kebiasaan kita. Sekarang 1 halaman. Ini saya niatkan nih, misalnya 5 halaman per hari. Dibagi 5 waktu sholat. Setiap waktu sholat 1 halaman. Waktu sholat 1 halaman. Yang penting kita tunjukkan kesungguhan supaya Allah ridha. Ini ya. Demikian seterusnya. Yang penting maksimalkan tanggal 1 sampai 9 beramal, amalan-amalan dimaksud. Nah, ada rahasia. Langkah cepat yang dengan 1 amalan ini, yang lain itu bisa tercakup. Ya. Apa rahasianya? Apa amalannya? Secara singkat, Nabi mencontohkan, mengarahkan untuk bisa memperbanyak ibadah puasa. Dan ini banyak disampaikan sahabat-sahabat Nabi, termasuk diantara istri tercinta beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang menyampaikan Rasulullah SAW terbiasa memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Redaksinya. Ya, dari tanggal 1 sampai 9 ini, khususnya nanti tanggal yang 9-nya. Jadi rahasianya, ada 1 amalan yang saat dikerjakan bisa mencakup amalan-amalan ini secara otomatis. Amalan itu siam, puasa. Ya. Asyam. Ya, bukan asyam, asyam. Ya. Asyam. Ya. Puasa. Nah, maka teman-teman, ya, bisa kita siapkan. Siap, tanggal 1-nya jatuh hari apa? Siapin. Boleh puasa. Memperbanyak. Redaksi memperbanyak itu, ya ini bisa umum tafsirannya. Yang biasa puasa misalnya, boleh beruntung 1 sampai 9, boleh. Kecuali 10 kita tidak puasa. Ya. 1 sampai 9, boleh puasa. Ada yang misalnya terlampau banyak, Ustaz, boleh nggak saya 1 hari puasa sekali, besoknya tidak dulu? Boleh. Bahkan, mohon izin, Anda hari pertama puasa, 2 tidak, 3 tidak, 4 mau, silahkan. Ya. 5-nya berhenti, 6 mau, silahkan. Yang penting redaksinya perbanyak puasa. Kenapa puasa ini menjadi penting? Karena saat orang puasa, otomatis amalan-amalan soleh yang lain akan terikutkan di dalamnya. Ya, bukankah orang puasa saat mengerjakan itu, jangankan yang fardu, yang sunnah pun akan ikut. Karena dia ingin melengkapi keutamaan puasanya. Karena itu cek saat Ramadan. Ya, jangankan ibadah fardu, yang sunnah pun kita buru. Tarawih itu kan ibadah sunnah, kawan-kawan. Ya, silahkan cek. Tapi kan saat Ramadan, kita nggak ingin kehilangan tarawih itu. Bahkan kadang-kadang di waktu-waktu normal, ada bahkan kalangan ibu-ibu bisa masang sejadah, kapling sejadah duluan di masjid untuk tarawihnya, bukan untuk isyanya. Saya kebayang kan? Padahal itu sunnah. Maka orang yang sedang puasa, untuk sholat sunnahnya bisa dia kerjakan. Untuk infaknya, saat tidak puasa, yang terlihat depan mata belum tentu diberi. Saat puasa, yang tak ada pun bisa dicari. Ya, baca Quran, bisa terdorong kita untuk maksimal. Ya, karena itu, ini maksimalkan. Kalau misalnya berhalangan tanggal 1, tanggal 2, tidak memungkinkan, maka sedapat mungkin maksimalkan tanggal 9. Karena ini istimewa.
Tanggal 9 ini pengantar kepada keutamaan tanggal 10-nya. Dan ini nanti sebagai kunci untuk bisa mendapatkan rahmat Allah yang diberikan pada orang-orang yang haji. Teman-teman masih ingat puncak haji itu tanggal berapa? Di bulan Dzulhijjah? 9 kan? Ya, 9. Bukankah dikenal dengan hari Arafah? Ya kan? Ibadahnya berupa wukuf. Ya kan? Wukuf di Arafah. Mohon izin ya, saya agak lambatkan sedikit. Mulai sekarang saya agak fokus dulu ke bahasan supaya kita dapatkan banyak dari informasinya. Lihat sini. Saya masih di sini. Tanggal 9, jemaah haji yang ada di Mekah Al-Mukarramah menunaikan wukuf di Arafah. Apa artinya wukuf? Wukuf itu bukan diam. Ya, diam itu banyak dalam bahasa Arab. Samit, diam. Sakit, diam. Uskut anta, diam kamu. Usmut, diam, perhatikan. Ansitu, diam, fokus. Wukuf, waqafa, yaqifu, waqif, wukufan, waqfan, wukufan. Bukan sekedar diam, tapi diam berkontemplasi. Diam merenung. Ya, diam memikirkan. Apa yang difikirkan orang wukuf? Apa yang direnungkan orang wukuf? Arafah. Arafah ini, ya, ini kalau jamaknya begini, Arafat, ya, yang tulisan di makam kami begini. Ini riwayatnya banyak. Riwayat pertama ada yang terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diajarkan oleh malaikat Jibril tata cara manasik haji, beliau mengatakan Araftul an, saya sudah tahu. Maka tempatnya disebut dengan Arafat. Tapi riwayat yang paling populer juga termasuk tersiratkan dalam Al-Qur'an dari riwayatnya Nabi Adam alaihissalam. Ketika turun ya dari surga tempat training beliau itu, turun kemudian ke bumi, Nabi Adam turun di kisaran India, Asia Selatan. Ya, istrinya Sayyidah Hawa alaihissalam turun di kisaran Jeddah, Saudi sekarang. Kemudian keduanya bertemu di satu bukit kan? Masih ingat? Ya. Teman-teman sekalian, bukit bahasa Arabnya Jabal, kan? Kemudian sebelum naik ke bukit ini, keduanya kan dari jauh loh. Dari jauh melihat kan seperti ada gerakan, bayangan kayaknya saya kenal kata Adam. Kayaknya saya juga kenal kata Hawa itu ya. Ya pasti kenal ya, kan di bumi cuma ada 2 orang itu pada saat itu ya yang turun, ya. Tapi dalam bahasa Arab mengenal, mengetahui, ya merasakan, melihat itu bahasanya Arafah. Ya Arafah. Arafah yang arifu. Arafat sifatnya. Nah, jadi Arafah kenapa disebut dengan Arafah wilayahnya? Karena pada saat itu Adam dengan Hawa saling mengenal pada saat itu. Sehingga mereka ketika naik ke bukitnya tumpahlah rasa rindu, rasa sayang, perhatian yang selama ini hilang karena terpisah, karena perbuatan yang pernah dikerjakan dari melanggar ketentuan Allah saat di surga tempat latihan. Ya, makan buah khuldi itu kan dilarang. Ya, ketika mendekati larangan Allah, maka yang muncul kemudian sifat jauh dari Allah dan mungkin kesulitan dalam kehidupan. Mereka sadar. Akhirnya ketika naik ke sini, kemudian membuncah rindu itu, sayang itu, dan muncul kesadaran irfani. Ya, nah, sehingga rasa perhatian yang dalam, tadi saya katakan, yang kadang-kadang dengan itu kita merasakan sakit dalam kehidupan disebut rahmah. Sampai sekarang tempatnya disebut dengan Jabal Rahmah. Tapi ingat, apa yang terjadi saat ada di sini? Diabadikan doa mereka kepada Allah. Dari zikir yang Allah berikan kepada mereka untuk bertobat. Di Quran surah kedua ayat 37. Fatalaqqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaih. Maka Adam menerima kalimat tobat dari Allah, ya, dengan Hawa, kemudian mereka memohonkan dengan itu kepada Allah. Apa kalimatnya? Di Quran surah ke-7 ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat banyak kesalahan dalam kehidupan. Dan kalau ampunanmu tidak diberikan kepada kami tidak tahu bagaimana harus menjalani kehidupan ini. Tentu kami akan rugi dalam kehidupan. Kami jauh dari rahmat-Mu ya Allah. Maka mereka dengan itu berkontemplasi. Dari kontemplasi ini merenung kesalahannya, merenung kekurangannya yang selama ini jauh dari Allah, pernah berbuat salah, tidak ingin terjadi lagi. Mereka membuat visi lebih baik untuk keturunannya, untuk juga keluarga besarnya, sehingga dengan itu mereka kemudian bermohon dan kalimatnya diabadikan di ayat ke-26, 27-nya sampai dengan 31-nya. Perhatikan dimulai dari ayat yang tadi saya sebutkan. Apa yang mereka katakan? Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Allah langsung sampaikan melalui lisan mereka, hei anak cucu Adam. Ini hasil kontemplasi mereka, hasil renungan mereka. Ya, disampaikan kemudian oleh Allah kepada kita sebagai informasi. Jangan sampai kemudian terjadi lagi apa yang pernah keliru saat berlatih di surga tempat training itu. Ya bani Adam, hei anak cucu Adam, jangan sampai la yaftinannakumus syaitan, jangan sampai setan berhasil menjebakmu lagi. Seperti mereka pernah memperdai bapak ibumu, kakek moyangmu, Adam dan Hawa alaihi wassalam saat di surga. Sehingga menjauhkan kalian dengan itu dari Allah subhanahu
wa ta'ala. Secara singkat, berbenahlah hidupmu, dekatkan dirimu kepada Allah, pakai pakaian takwa, libasut taqwa dzalika khair. Dekati masjid, dekati orang-orang soleh, bergaul dalam kehidupan. Dengan itu kamu mendapatkan ketenangan. Di Arafah, spirit ini dikaji kembali, merenung. Ayat-ayat tadi diturunkan. Perbuatan salah apa yang menjauhkan saya selama ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Selama ini kok rasanya berat pengen sholat tahajud, berat pengen baca Quran. Orang begitu mudahnya kok saya susah bangun. Kadang-kadang udah dibangunkan gak bisa sholat. Kenapa selama ini langkah sulit melangkah ke masjid? Bahkan buruknya lagi, selama ini kok sulit mengatasi persoalan kehidupan. Gelar sudah banyak, harta ada, ketenangan gak dapat. Apa yang salah? Mungkin yang salah bukan hartanya, bukan kedudukannya. Yang salah, kita kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dibangun kesadaran. Merenung, diperbaiki. Sehingga berjanji untuk bisa memperbaiki pola-pola kehidupan yang telah berlalu di masa lalu. Kemudian direnungkan, ini sebabnya. Karena saya belum bisa menaklukkan nafsu. Karena pengaruh orang dekat yang kurang bagus dalam bergaul. Karena pengaruh orang jauh yang baru dikenal sehingga saya terpeleset dalam kehidupan. Salah belajar, jadi buruk. Akhirnya datang ke Muzdalifah, ingin mencoba menaklukkan 3 hal ini, disimbolkan dengan membawa batu, berzikir kepada Allah. Ya kan? Al-Baqarah 198-nya. Datanglah kemudian ke Jamarot, dilontar itu. Yang dilontar itu kan, teman-teman, secara fisikal, secara kasat mata yang terlihat, itu kan hanya sebuah Jamarot. Ya, apa itu? Sekarang berupa tembok dari batuan yang kita lontarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi hakikatnya dari syariat itu, pelajaran besarnya adalah membangun kekuatan spiritual. Yang dengan lontaran itu kita berniat sesungguhnya untuk melontar nafsu kita yang selama ini memperdayai kita. Untuk melontar sifat-sifat buruk saat berinteraksi dengan lingkungan sekitaran kita. Karena itu lontar jumrah ada 3. Ya kan? Ya, jumrah Aqabah untuk gambaran nafsu. Kemudian jumrah yang ula untuk sekitaran lingkungan kita, ya, kemudian wusta yang pertengahan dan ula yang paling jauh. 3. Aqabah, wusta, ula. Itu gambaran dari 3 kondisi tadi. Jadi kalau ada orang yang kurang baik, imma tidak bisa mengendalikan nafsunya, atau pengaruh lingkungan sekitaran yang paling dekat seperti keluarga atau tetangga, atau pengaruh lingkungan yang lebih jauh mungkin dari orang-orang yang baru pertama dikenalnya, dan itu berpotensi menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dia lontar, Bismillahirrahmanirrahim, dia nangis. Ini yang menjadikan saya tidak dekat dengan ibu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang menjadikan saya suka berselisih dengan ayah saya. Dia sadar, dia menangis. Setelah itu dia menghadap ke arah kiblat. Setelah melontar, ingat ada sunnah. Dia berdoa, Allahumma inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya Allah, mulai hari ini aku akan berubah. Lihat kalimatnya. Mulai hari ini aku akan berubah. Aku pasrahkan diriku pada semua ketentuan-Mu, ya Allah. Ya Allah, Engkau pemilik langit dan bumi. Aku bertobat kepadamu. Jika Engkau masih berikan aku kesempatan untuk hidup, berikan aku kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun bila pun Engkau berkehendak untuk memanggilku saat ini, aku pasrah selama itu menjadi ketentuan-Mu. Dan aku bersaksi, ya Allah, aku akan menjadi muslim yang lebih baik lagi mulai saat ini. Lalu Anda ke Muna. Muna itu harapan, yang sekarang disebut Mina, ya, asalnya Muna. Muna itu harapan menjadi diri lebih baik. Maka zikir, lontar lagi, doa lagi. Begitu Anda merasakan dalam 2 hari sudah enak, Anda bisa selesai. Atau 3 hari, puncaknya, nafar akhir, selesai Anda pulang. Ketika pulang itu, beban sudah hilang. Sifat kotor sudah punah. Keburukan sudah hilang. Ketika semuanya hilang, yang baik yang tersisa. Kan baik lawannya buruk. Buruknya hilang, baiknya muncul. Soleh dan salah. Salahnya ditekan, solehnya muncul. Ketika Anda selesai menunaikan itu dan hilang salahnya, hilang buruknya, tinggal baiknya muncul. Yang pemarah berubah jadi penyabar. Ya, yang tadinya mohon maaf sekali, ya, ria, sombong, sekarang jadi orang yang tawadhu, sopan, pulang haji. Maka kebaikan yang muncul setelah buruknya hilang, itu disebut dengan birrun. Birrun. Kebaikan yang muncul setelah buruknya hilang. Tadi dilontar, hilang. Kontemplasi, direnungkan, ditaubati, ditangisi, ditinggalkan, sehingga tanggal semua itu dari tubuh kita. Sifat kebaikan yang muncul disebut birrun. Kalau birrun ini, kebaikan ini melekat dalam tubuh kita dan menjadi perilaku. Setelah pulang jadi lebih baik, maka berubah kalimatnya dari birrun menjadi mabrurun. Mabrur. Dari sini muncul istilah haji mabrur. Ya, itu haji yang bisa merubah seseorang, pelakunya lebih baik dari sebelumnya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Yang wukuf saat berkontemplasi, tanggal berapa itu? 9. Ya. Baik.
Kalimat Nabinya apa? Al-Hajju Arafah. Puncak haji, intinya ada di Arafah. Sekarang bagi kita yang tidak berhaji, ada kalimat yang diksinya berbeda, tapi substansinya serupa. Bahkan Nabi menyebut spesifik tanggal 9 ini dengan kalimat Arafahnya. Kata Nabi, Siyamu yaumi Arafata. Untuk hari ke-9, Nabi tidak menyebut puasa hari ke-9 Dzulhijjah. Tapi Nabi menyebut dengan momentumnya. Siyamu yaumi Arafah. Puasa yang khusus ditunaikan pada momen Arafah itu. Siam menunjuk pada cara puasanya. Awas, puasanya. Yaum menunjuk pada waktunya. Arafah menunjuk kepada spirit amalan yang bisa kita lakukan untuk mengisi puasa di hari ke-9 ini. Jadi spesifik untuk hari ke-9, bukan sekedar puasa, tapi cara menunaikannya agar Anda lebih bisa maksimal. Isi dengan kontemplasi seperti orang-orang haji yang merenung saat di wukuf Arafah itu. Tanggal 9 renungkan diri Anda. Apakah selama ini masih dekat atau terlampau jauh dari Allah? Apakah selama ini hubungan baik dengan saudara sekitaran atau mungkin ada sesuatu sekat yang belum dibuka? Renungkan. Jangan menjadikan beban itu datang di hari kiamat kelak. Maka tangisi diri Anda pada saat itu. Mendekatlah kepada Allah. Minta ampunannya. Bertobat seperti orang-orang wukuf di Arafah. Maka Anda dalam puasa itu berintrospeksi diri. Tanggal 9 itu. Persis sama. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Bukankah melontar jumrah dilakukan pada malamnya? Bukankah malamnya itu sudah masuk pada 10-nya? Ya setelah lewat tengah malam tentunya. Masuk dini hari. Ya masuk di awal tanggal 10. 10. Karena itu 10 menjadi waktu yang paling utama tadi. Allah bersumpah di dalamnya dengan waktu fajarnya. Bukankah waktu paling utama untuk melontar itu setelah fajar? Ya kan? Tanggal 10-nya. Perhatikan. Saat yang di sana melontar. Yang di sini memaksimalkan dengan ibadah harta. Yaitu kurban. Kurban. Saya sengaja tuliskan dengan bahasa Arab. Oke. Teman-teman mohon izin saya agak sedikit percepat karena waktu kita terbatas. Ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Lihat sini. Kurban. Kurban. Saya tuliskan dengan bahasa Arab, mohon izin, maaf. Yang di sana melontar, yang di sini berkurban. Apa itu kurban? Asalnya kurban itu bukan nyembelih, teman-teman. Kalau nyembelih itu zabah namanya. Zabaha. Ini untuk kambing, sapi, kerbau dan sejenisnya. Bagi sembelihan yang dijatuhkan dulu baru disembelih. Tapi kalau nggak dijatuhkan seperti unta, ya unta itu nggak dijatuhkan langsung dari dia berdirinya. Disebut nahara. Jadi nahar. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli lirabbika wanhar. Nahar. Ini menyembelih. Tapi kurban bukan menyembelih. Kurban berasal dari kata qoruba. Yang berarti keadaan yang sangat dekat. Jika Anda ingin merubah kata ini menjadi bentuk superlatif, sighah mubalaghah, maka tambahkan alif dan nun di ujungnya sehingga berarti sangat atau banyak. Contoh, qaruba, dekat, tambahkan alif dan nun di ujungnya begini. Ya. Dan formulasinya ganti menjadi fu'lan, kurban. Kurban. Maka maknanya berubah menjadi bentuk makna superlatif yang menjadi sangat dekat, yang bertambah kedekatannya. Sama dengan begini, ghafara, ampunan, mengampuni, ghafara, ampunan, ghufran, tambahkan alif dan nun di ujungnya, ghufran, yang banyak ampunannya. Anda keluar dari toilet dan mengatakan ghufranaka, ya Allah, mohon maaf ya Allah, mohon hamba mohon banyak-banyak ampunan karena selama di toilet ini gak bisa zikir kepadamu. Harusnya kan kita berzikir setiap waktu karena masuk toilet gak bisa zikir, kita minta banyak ampunan-ampunan Allah. Nah ini kurban adalah keadaan yang sangat dekat dengan Allah. Ya, hal yang menjadikan kita banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu amalan yang dengan amalan itu bisa menjadikan hubungan kita lebih dekat dari Allah dari sebelumnya. Amalan apa itu? Saat yang di Mekah sana melontar jumrah, sehingga muncul kesadaran Rabbani, hilang kotornya, muncul baiknya, hilang salahnya, muncul solehnya. Yang dengan soleh itu, dia lebih dekat dengan Allah. Tanda kedekatan jadi wujudkan dengan banyak ibadah setelah itu. Pun demikian, kita yang di sini mengerjakan amalannya bukan melontar. Ya jangan sembarangan datang ke Monas, lontarin Monas misalnya. Tidak. Ya. Langsung diberikan petunjuk oleh Nabi SAW. Ibadah kurbannya ditunjukkan dengan menyembelih hewan tertentu yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus puncak koreksi diri kita. Masih ingat?
Tadi yang waktu di Arafah, ya, mengoreksi diri, kemudian melontar jumrah pertamanya apa tadi? Aqobah kan? Masih ingat keterangan tadi saya yang sangat cepat? Aqobah itu menggambarkan apa? Nafsu kan? Aqobah nafsu, wusta lingkungan sekitar, ula lingkungan jauh. Jadi kita menaklukkan nafsu. Saat yang haji menaklukkan nafsu dia lontar jumrah, yang di sini menaklukkan nafsu dengan memotong hewan sebagai simbolnya. Di sana satu dinding berupa batu, di sini hewan. Kenapa hewan? Karena hewan satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan nafsu saja. Tuh. Lawan dari nafsu itu takwa. Itu takwa. Nah, yang diciptakan dengan takwa itu malaikat saja. Malaikat itu sifatnya takwa saja, nggak ada nafsunya. Ya, makanya malaikat nggak makan, nggak minum, ya, nggak menikah. Ya, pernah dengar malaikat Jibril mau mencari jodoh, ya kan? Tidak. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Quran surah ke-66 ayat ke-6. Jadi kalau malaikat itu sempurna bagus, nggak usah dipuji, nggak ada kerjaan. Hebatnya malaikat maut nyebutin nyawa, ya memang sudah hebat, nggak ada celahnya. Ya, sebaliknya teman-teman, hewan itu diciptakan dengan nafsu saja. Jadi kalau hewan banyak berbuat salah, tampilannya cenderung misalnya membuka aurat, ya memang itu nafsu. Ya, jadi jangan pernah menyalahkan singa kalau misalnya nggak berbusana. Tidak. Delman keliling bintara nggak pakai celana, ya bangga aja di hadapan Anda. Kenapa? Karena hewan, nafsu aja, nggak punya takwa. Ya, karena itu menariknya, takwa ini dipasangkan lawannya dengan nafsu. Dan di Al-Quran ini disebut 115 kali dengan derivasinya. Nafsu pun sama 115 kali. Dan manusia ada di tengah-tengahnya. Dia punya sifat-sifat malaikat dengan nilai-nilai takwa tadi, tapi juga ada sifat hewani dengan nafsunya. Cuman persoalannya kadang sifat mulia ini yang baik takwa. Di sini ada jujur, ada rendah hati, ada sabar, tertutupi dengan sifat nafsu tadi. Yang sering dimanfaatkan oleh setan. Ya, setan memanfaatkan nafsu. Itu dalilnya di Quran surah keempat An-Nisa ayat 118. La'anahullah la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Setan yang dilaknat berjanji kepada Allah, ya Allah, aku berjanji kepadamu untuk memanfaatkan bagian tertentu dari manusia untuk aku goda, namanya nafsu. Makanya nafsu cenderung berbuat keburukan, memerintahkan pada keburukan. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Ya, kita nggak bisa menjadikan diri kita suci dari lisan Nabi Yusuf alaihissalam karena dalamnya ada nafsu dan nafsu cenderung memerintahkan pada keburukan. Siapa yang mengarahkan? Itu setan. Menariknya, setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Malaikat disebutkan 88 kali. Karena ini nafsu cenderung menutupi pada jiwa takwa. Ini mesti kita tundukkan. Cara menundukkannya adalah dengan cara apa? Tingkatkan takwanya. Sebagai simbol kita sembelih lewat hewannya. Di saat penyembelihan itu, Allahu Akbar, banyak orang yang sampai saat ini belum menyadari bahwa itu ada amalan yang substansinya serupa dengan orang lontar jumrah. Yang di sana melontar, yang di sini sembelih. Bukankah saat melontar tadi, begitu selesai, mereka berdoa? Ya kan? Jadi saat melontarnya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, saat selesai menghadap kiblat, ini wajah tuh. Teman-teman, sama persis dengan yang menyembelih. Selesai menyembelih, belum selesai doanya. Penyembelihannya selesai. Setelah selesai menyembelih, Anda pun menghadap kiblat. Berdoa, doanya sama persis dengan orang yang lontar jumrah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya Allah, mulai hari ini aku pasrahkan diriku sepenuhnya kepadamu, ya Allah. Ya Allah, pemilik langit dan bumi, pencipta semua alam. Sungguh, sampai saat ini, seluruh salatku, ibadahku, sampai kurbanku sampai sini, ya Allah, aku berusaha menunaikannya untukmu, ya Allah. Jika engkau masih berikan kesempatan padaku untuk hidup, berikan bimbingan supaya aku lebih baik dari sebelumnya. Jika memang tidak waktuku untuk wafat, mohon jadikan akhir hidupku baik dalam pandanganmu, dan aku pasrah sebagai orang Islam dalam keadaan wafatku kepadamu. Tuh. Kalaupun Anda tak sembelih, orang lain yang sembelih, tanyakan, kapan disembelihnya hewannya? Pada saat disembelih, begitu selesai Anda menghadap kiblat berdoa. Jadi ketika Anda selesai berdoa, mesti muncul perbedaan. Apa perbedaannya? Karena Anda telah mengawali dengan puasa. Di puasa Anda mengoreksi diri. Yang ini wukuf, yang ini puasa. Ya, Anda nggak usah gengsi tanya pada pasangan, apa kesalahan saya selama ini? Apa yang kurang-kurangnya? Seperti orang wukuf bertanya, kesalahannya apa? Dia koreksi pada saat itu. Tanya kawan-kawan. Ya, Anda introspeksi diri, Anda muhasabah. Di situ Anda menilai, Anda melihat, tangisi diri Anda. Kalau belum pagi bisa menangis, siang menangis. Kalau siang belum bisa menangis, sore, asar menangis. Kalau belum bisa menangis, menjelang maghrib menangis. Kalau nggak bisa juga malam 10-nya, takbir, menangis kepada Allah. Atau tangisi diri Anda yang belum bisa menangis. Jelas?
Jadi begitu ini selesai, Anda menyembelih tanggal 10, ya, dengan amalan harta tadi, yang di sana lontar jumrah. Maka tandanya, setelah itu kita bahagia. Maka dengan bahagia itu kita banyak bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti orang yang sana pun bertakbir, yang sedang berhaji. Begitu mereka tuntas kemudian bertakbir, kita menunaikan sama-sama amalan. Orang yang haji, segitu mereka tawaf ifadah, kan? Atau mohon maaf, ya, belum bisa dilakukan karena menunggu untuk di Muna dulu, dekat dulu misalnya, mabit dulu di Muna, ya, mabit di Muna, maka mereka memilih untuk diam di Masjidil Haram. Ada yang mengamalkan satu amalan. Amalannya sama dengan yang kita kerjakan, yaitu khusus dikerjakan tanggal 10 saja. Amalan apa itu? Salat Idul Adha. Salat. Bukankah dalam salat ini, bahkan sebelum salat kita memperbanyak takbir? Bukankah takbir lambang kebahagiaan, lambang petunjuk, lambang perubahan? Itu ada di Quran surah kedua di akhir ayat 185. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan setelah kalian puasa itu menundukkan nafsu kalian saat puasa, perbanyak takbir. Takbir ini sebagai gambaran syukur kalian karena Allah telah memberikan petunjuk supaya kamu jadi lebih baik dari sebelumnya. Sama persis Idul Adha, kita bertakbir untuk menunjukkan kita bersyukur kepada Allah. Ada perubahan dalam hidup. Saya sudah bisa puasa, saya sudah bisa beramal, saya sudah mau berubah, saya pengen lebih baik dalam pandangan Allah. Walaupun wafat, mudah-mudahan husnul khatimah wafatnya. Maka Anda kemudian sudah berkurban, sudah sholat. Bukankah kurban dan sholat gambaran dari syukur kita kepada Allah yang dilukiskan di Quran surah Al-Kautsar itu? Inna a'tainakal kautsar. Muhammad SAW, dengan segala keagunganku kata Allah, kami telah jamin kepadamu semua pemberian yang paling istimewa. Banyak pemberiannya. Maka kalau saya berikan kata Allah, fasalli, maka salatlah li rabbika, ikhlas karena Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Kita mengamalkan semua itu, kurban dan salat saat Idul Adha. Maka berlakulah persamaan itu. A'tainak. Allah akan jamin memberikan semua nilai-nilai kasih yang terbaik untuk kita, terkhusus ampunan dosa-dosa besar. Maka pertanyaannya, adakah di antara kita yang ingin mendapati ini semua dan tidak mudah mendaki satu puncak yang terjal, butuh persiapan? Anda mau ke Himalaya, ke Everest, ingin mendaki sesuatu, ya? Bukankah persiapan Anda lebih maksimal? Bahkan tabung oksigennya disiapkan, perlengkapannya segalanya untuk mendaki dunia saja. Bagaimana maksimal disiapkan persiapan Anda? Maka untuk mendaki puncak tingginya Firdaus itu, nampaknya penting kita berbenah saat ini sebelum masuk tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu. Semoga waktu ini begitu efektif untuk kita niatkan, karena kita belum tahu di titik mana kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan niat ini setidaknya mendatangkan dan menghadirkan gerbang awal perubahan kita untuk lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang saya sampaikan, teman-teman sekalian.